Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati para pengasuh pondok pesantren Rafiah Yayasan Ali Maksum, dan yang saya hormati pula para guru-guru Madrasah Sanawiyah Ali Maksum Yogyakarta, dan yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman kelas 9 MTS Ali Maksum Yogyakarta. Pada hari ini yang secara agak mendung ini, dengan duduknya saya di sini, saya selaku siswa Madrasah Sanawiyah Ali Maksum akan menyampaikan pidato untuk tugas akhir mapel Akhlak Mafudat kelas 9 ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Adab Terhadap Binatang. Sebagai dari manusia tahu bahwa binatang itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjaga dan menyayangi binatang, karena binatang itu sama-sama makhluk hidup, dan kita harus bersyukur karena adanya binatang. Sebagian kebutuhan kita terpenuhi, hal itu tercatat dalam alam mahfudzat. Bersyukur kepada Allah kenikmatan diberi kemampuan menundukkan binatang supaya bisa diambil manfaat dari daging, susu, kulit, bulunya, dan menundukkannya untuk membantu pekerjaan manusia. Bukan hanya manusia biasa yang menyayangi binatang, tapi juga nabi-nabi kita terdahulu juga melakukan hal yang sama. Seperti contoh Nabi Sulaiman, beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dengan binatang. Oleh karena itu beliau sangat menghormati dan menyayangi binatang. Pada suatu saat Nabi Sulaiman hendak pergi ke suatu daerah. Kemudian pada waktu perjalanan tiba-tiba beliau menghentikan perjalanannya sesaat bersama pasukan, dan pada saat beliau berhenti salah seorang pasukan bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi Sulaiman, ada apakah dengan gerangan sehingga menghentikan perjalanan ini?" Nabi Sulaiman menjawab, "Karena banyaknya rombongan semut yang sedang berjalan." Kemudian di antaranya semut ada yang berbeda. "Ayo cepat-cepat, Nabi Sulaiman ingin melewati jalan ini." Kemudian Nabi Sulaiman menjawab balik, "Tidak usah tergesa-gesa, berjalan semampumu." Kemudian semut itu berjalan sampai habis rombongan semut tersebut. Kisah tersebut mengingatkan kita walaupun sekecil apapun hewan tersebut, kita harus tetap menghormati sebagai makhluk hidup. Tidak semua binatang tidak boleh dibunuh. Ada juga yang disunahkan untuk dibunuh seperti cicak. Cicak sunah dibunuh karena memberitahu kepada kaum Quraisy tempat persembunyian Nabi Muhammad di Gua Hiro. Dan ada juga hewan yang tidak boleh dibunuh seperti contoh kucing. Kucing tidak boleh dibunuh karena kucing hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kembali ke topik awal, adabnya manusia terhadap hewan itu ada banyak. Salah satunya adalah tidak menggantungkan lonceng atau kalung ke tubuh binatang, karena lonceng termasuk seruling setan. Tetapi hal tersebut masih banyak kita jumpai di beberapa hewan yang ada di Indonesia, seperti di sapi atau kuda yang menarik dokar. Hal tersebut karena masyarakat Indonesia minim akan pengetahuan ilmu akhlak mafudat yang bisa dijumpai di pesantren yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, ayo kita lebih mendalami ilmu agama Islam. Agama Islam memiliki banyak adab seperti adab makan dan minum, adab terhadap orang tua, dan satunya adab terhadap binatang. Di sini aku menyebutkan beberapa terhadap hewan, yaitu tidak membunuh binatang kecuali dalam keadaan darurat, tidak menyakiti dan menyiksa binatang, tidak memisahkan binatang yang masih kecil dari induknya, mendahulukan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan hewan seperti air, makanan, dan kandang. Itu semua adalah bagian dari adab terhadap binatang. Masih banyak adab terhadap binatang lainnya. Untuk itu mulailah menerapkan dan mengamalkan adab terhadap binatang, mulai dari diri sendiri lalu ke orang lain, agar ilmu kita ketahui bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebenarnya manusia dan binatang itu sama, yaitu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan binatang bergerak itu karena kehendak Allah dan kuasa Allah yang telah diterangkan di surat Al-An'am surat Al-An'am ayat 38 juz 7, yang artinya berbunyi, "Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semua merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luput dari kitab." Kemudian kepaduan mereka dikumpulkan. Ayat itu mengingatkan kita untuk menghormati binatang, karena binatang itu merupakan umat juga seperti kita. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.